Desa Gendingan dikenal sebagai desa paling sunyi di kaki Bukit Tenggur. Bukan karena penduduknya sedikit, tapi karena warganya terbiasa menutup pintu dan membatasi urusan setelah matahari tenggelam. Sejak puluhan tahun lalu, ada keyakinan tak tertulis bahwa angin malam di Gendingan tidak pernah membawa berita baik. Siapapun yang berkeliaran setelah Isya akan merasa diikuti sesuatu yang tak terlihat. Para tetua jarang menjelaskan alasannya. Mereka hanya berkata, udara di sini menyimpan bekas sejarah. Suatu sore yang mendung, ketika langit tampak seperti kain kusut yang ditarik paksa oleh tangan tak kasat mata, seorang kakek renta muncul di jalanan batu desa. Bajunya kumal, sarungnya bolong di beberapa bagian, dan langkahnya berat seperti menanggung beban yang tak bisa dilihat. Ia berhenti di depan surau, memandangi bangunan itu lama seakan mengukur jarak antara masa lalu dan tempatnya berdiri saat ini. Warga yang melihat hanya saling berbisik. Beberapa curiga bahwa si kakek adalah pengemis dari desa sebelah. Ada pula yang menduga dia orang hilang dari wilayah barat yang jarang dilewati. Yang jelas, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Kakek itu akhirnya menetap di gubuk reot di dekat Sungai Mati, sebuah aliran air yang sudah tak pernah mengalir sejak belasan tahun lalu. Konon, sungai itu berhenti hidup setelah kejadian tak diungkapkan para sesepuh. Sejak gubuk itu ditempati kakek ringkih tersebut, beberapa hal aneh mulai terasa. Ayam jago berhenti berkokok menjelang subuh. Burung hantu yang biasanya menjerit di malam hari tiba-tiba hilang. Bahkan anjing-anjing milik warga tak mau mendekat ke arah sungai. Setiap malam, sekitar jam 2 dini hari, angin selalu berhenti berhembus selama beberapa detik. Tenang, padat, hening seperti ruang kosong, baru kemudian bergerak lagi seolah ada sesuatu yang sedang lewat. Beberapa warga sensitif berkata mereka mendengar suara langkah sangat pelan dari arah gubuk, tapi tak ada yang berani memeriksa. Di desa itu, ada aturan sederhana, jika kau tidak mau tahu, maka jangan cari tahu. Meski begitu, kakek itu sendiri tak pernah membuat masalah. Ia jarang bicara, hanya keluar sesekali untuk mengisi kendi air atau membeli garam dari kios Bu Narni. Tatapannya sayu, wajahnya penuh keriput seperti tanah retak yang dilewati musim kemarau berkali-kali. Tidak ada yang melihat kekuatan apapun darinya. Bahkan anak kecil pun tak takut berpapasan dengannya. Mereka hanya menganggapnya kakek yang tersesat usia. Namun, malam itu, semua berubah. Di luar desa, tepat di balik perbukitan, terdapat kelompok dukun yang dikenal dengan nama Santet Lembayung, sekelompok praktisi ilmu hitam yang beroperasi dengan cara-cara kejam. Mereka telah lama diincar oleh banyak pihak, tapi sulit ditangkap karena perpindahan tempat mereka tidak teratur. 3 anggota kelompok itu, Rasman, Gendon, dan Sarpin, datang ke Gendingan dengan niat buruk. Mereka mencari tumbal manusia untuk memperkuat ritual besar yang akan segera dilakukan pemimpin mereka. Ritual itu dikatakan hanya berhasil jika korbannya adalah seseorang yang tidak terkait siapa-siapa. Mereka mencari laki-laki atau perempuan yang tak punya keluarga, tak punya hubungan apapun, dan tidak dicari siapapun jika hilang. Pilihan mereka jatuh kepada kakek ringkih itu. Pas sekali, ujar Rasman sambil melihat dari kejauhan saat kakek itu berjalan pulang dengan membawa sebungkus daun singkong. Lemah, tua, tidak dikenal. Kalau hilang, siapa peduli? Ketiganya setuju tanpa mempertimbangkan apapun. Mereka menunggu malam turun, menunggu desa sunyi, lalu menunggu kakek itu tertidur. Saat bulan naik pada posisi tertinggi, mereka merayap masuk ke gubuk itu dari sisi sungai. Tidak ada suara ketika mereka mendorong pintu reotnya. Tidak ada reaksi. Kakek itu tampak tidur pulas di sudut ruangan. Tubuhnya menyatu dengan bayangan gelap. Sarpin menutup mulut kakek itu dengan kain, sementara 2 lainnya mengikat tangan dan kakinya. Semua dilakukan cepat, rapi, dan tanpa suara. Mereka sudah terbiasa. Namun yang membuat ketiganya sedikit ragu adalah reaksi sang kakek. Ia tidak berontak, tidak mencoba kabur, tidak memohon. Ia hanya membuka matanya perlahan, memandangi mereka satu persatu dengan pandangan yang tidak mencerminkan ketakutan, melainkan seperti rasa iba. Jangan lihat matanya, bisik Gendon tiba-tiba. Ada sesuatu yang salah. Kau pengecut, Rasman menggeram. Mereka menyeret tubuh kakek itu menuju hutan, ke sebuah area keramat yang disebut warga sebagai Waru Rubuh. Pohon raksasa itu dipercaya pernah menjadi tempat eksekusi puluhan orang pada zaman dulu. Saat malam semakin pekat, ketiga dukun itu memulai ritual mereka. Api unggun dinyalakan, mantera dibacakan,
dan berbagai sesajen ditata mengelilingi tubuh si kakek yang diikat pada batang pohon. Namun sejak langkah pertama ritual itu dimulai, tanda-tanda tidak wajar langsung muncul. Angin tiba-tiba menghilang. Suara jangkrik berhenti. Api unggun bergerak ke kiri dan kanan meski tak ada hembusan udara. Sarpin menelan ludah, tapi tetap melanjutkan mantra. Baru beberapa detik kemudian, semua itu berlanjut ke hal yang lebih aneh. Awan menutup bulan, bukan perlahan, tapi seperti ditarik. Beberapa daun pohon jatuh tanpa alasan. Dan tepat ketika Rasman mengucap bagian akhir dari mantra pembuka, darah menetes dari hidung ketiganya secara bersamaan. Gendon terkejut dan memandang kakek itu. Dan pada detik itulah ia melihat sesuatu. Di balik mata si kakek yang redup, ada sebuah siluet samar. Bayangan seorang pria berjubah putih, berdiri di tengah lingkaran darah. Rasanya seperti melihat potongan masa lampau yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Gendon bergidik. "Ras, kita salah orang." Namun sebelum ia sempat menjelaskan ketakutannya, kakek itu perlahan membuka mata lebih lebar. Bukan tatapan orang tua rapuh. Bukan pula tatapan orang ketakutan. Tatapan itu dalam, tajam, dan membawa aura yang tidak seharusnya ada di tubuh keriput seperti itu. "Kalian memilih orang yang salah." Suara kakek itu rendah, berat, dan penuh wibawa, bertolak belakang dengan tubuhnya yang lemah. Ketiga dukun itu langsung tersentak mundur. Sarpin terpeleset. Rasman mencabut pisau. Gendon merasa lututnya melemas. Di balik tubuh kakek itu, bayangan berjubah putih perlahan semakin jelas, seperti berjalan keluar dari dinding gelap ruang lain. Ritual tumbal itu belum dimulai, tapi mereka baru saja membangunkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah masa lalu yang seharusnya tetap dikubur. Malam di sekitar Warurubuh terasa semakin berat. Suasana hutan yang biasanya hanya menyimpan keheningan dan dingin, kini berubah seperti menekan dada para dukun. Tiga lelaki itu berdiri di lingkaran sesajen, membentuk formasi ritual yang seharusnya sudah mereka kuasai bertahun-tahun. Namun kemahiran mereka tidak ada artinya di hadapan rasa gentar yang tiba-tiba menyesakan. Api unggun berkedip tidak wajar, seperti makhluk hidup yang ketakutan. Setiap kali nyala api itu memendek lalu membesar lagi, bayangan kakek yang terikat di depan mereka berubah bentuk, kadang tampak kurus dan rapuh seperti tubuh renta. Pada saat lain, terlihat gagah seperti siluet seorang lelaki muda yang berdiri tegak dengan dada lapang. Bayangan itu bergerak tidak selaras dengan tubuh kakek, seolah sosok lain sedang berdiri tepat di belakangnya. Sarpin menelan ludah, sulit berkonsentrasi pada mantra yang seharusnya ia hafal di luar kepala. "Kenapa api bergerak terus?" bisiknya dengan suara pecah. "Fokus," balas Rasman geram. "Ini cuma sugesti. Jangan buat aku marah." Namun yang paling gelisah justru Gendon. Setelah melihat siluet berjubah putih dalam mata si kakek, hatinya dipenuhi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali Gendon memalingkan wajah dari kakek, rasanya seperti ada tatapan yang mengawasinya dari balik gelap pepohonan. Ia menatap Rasman yang bersikeras menatap kakek itu dengan penuh amarah. "Kita harus berhenti. Ini salah," kata Gendon lirih. "Diam." Rasman menyentak. Ritual belum dimulai. Baru pramantra. Bodoh. Namun Rasman salah besar. Ritual itu tidak pernah benar-benar dimulai. Karena sejak mereka menyeret kakek itu keluar gubuk, sesuatu yang jauh lebih tua daripada seluruh mantra mereka telah lebih dulu terbangun. Gendon memijit pelipis. Kepala terasa penuh tekanan, seperti ada tangan besar yang menggenggam otaknya. Ketika ia mengangkat wajah, matanya beradu dengan mata kakek itu, dan pada detik itu udara tiba-tiba menjadi pekat, padat, seolah-olah mereka semua sedang berada di dasar sumur tua. Dia tersenyum, ucap Sarpin ketakutan. Kakek itu memang tersenyum. Bukan senyum bahagia, bukan pula senyum geli, tetapi senyum seseorang yang mengetahui akhir cerita sebelum kisahnya dimulai. Sarpin mundur 2 langkah. Napasnya memburu. Aku gak mau lanjut. Apapun ini, bukan manusia biasa." Rasman menggertakkan giginya. Ia berusaha keras menjaga gengsi dan kemarahannya. "Sudah lanjut saja. Dia cuma kakek renta. Ritual kita kuat." Namun suara Rasman sebenarnya bergetar. Bahkan ia sendiri melihat bagaimana tali pengikat di tubuh si kakek perlahan bergerak seakan dipotong dari dalam, padahal tidak ada yang menyentuhnya.
Gendon lalu melihat ke atas. Awan hitam berputar lambat, bergerak melawan arah angin. Itu bukan fenomena alam biasa. Itu adalah tanda bahwa energi gaib di tempat itu sedang tidak menerima ritual apapun selain yang berasal dari kakek itu sendiri. Gendon menggigil. Aku kenal tanda ini. Guru pernah bilang, kalau awan bergerak melawan angin, jangan lanjut ritual apapun. Berarti ada ilmu tua yang sedang bangun. Gendon, Sarpin memanggilnya dengan suara kecil. Apa maksudmu ilmu tua? Gendon tidak menjawab. Ia justru menatap kakek itu dengan mata membesar, seperti menyadari sesuatu yang keterlaluan untuk dipikirkan. Napasnya tercekat, kerongkongan kering. Sementara itu, kakek itu perlahan membuka mulutnya. Kalian datang dengan niat membunuh, tanpa tahu siapa yang kalian pilih. Suara itu bukan lagi suara seorang lansia. Lebih dalam, lebih terkontrol, seakan keluar dari dua sosok sekaligus. Sarpin terpaku. Dia bicara lagi. Ras, dia bicara lagi. Rasman mengangkat pisau besi ritual yang ujungnya sudah dilumuri cairan hitam. Langkahnya mendekat. Ia mencoba menutupi rasa takut dengan kemarahan. Kau pikir bisa menakut-nakuti kami? Hah? Kau cuma... Rasman tidak melanjutkan kalimatnya, sebab api unggun tiba-tiba padam sendiri, meninggalkan lingkaran itu dalam gelap total selama 3 detik. Dalam 3 detik itu, suara apapun menghilang. Tidak ada angin, tidak ada serangga, tidak ada napas selain milik mereka bertiga yang tercekat. Ketika api tiba-tiba menyala kembali, kakek itu sudah berdiri. Tali yang seharusnya mengikat tubuhnya, hilang entah kemana. Tidak ada tanda-tanda ia berusaha memutusnya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan sebelumnya. Tali itu benar-benar hilang begitu saja, seperti menguap. Rasman tersentak ke belakang. Bagaimana? Namun kalimatnya tertelan angin saat kakek itu menunduk sedikit, memperhatikan ketiga dukun itu satu persatu. Bagaimana ia berdiri? Bagaimana ia bisa melepas tali? Bagaimana ia bergerak tanpa suara? Sarpin gemetar keras, sampai menggigit bibirnya sendiri untuk meredam teriakan. Dan di belakang tubuh kakek itu, bayangan berjubah putih yang tadi hanya samar kini terlihat penuh. Tingginya hampir 2 meter, berdiri tegak tanpa menyentuh tanah. Wajahnya tidak terlihat, hanya kabut hitam pekat yang melayang di tempat seharusnya mata dan hidung berada. Gendon hampir pingsan melihat itu. Itu bukan arwah biasa. Itu bukan makhluk liar. Itu. Ia tak bisa melanjutkan. Kakek itu mendekat 1 langkah. Aku sudah mencoba hidup tenang, ucapnya perlahan. Tapi tangan-tangan kalian mengusik tanah di mana aku mengubur masa laluku. Rasman mengangkat pisau, tapi pisau itu langsung terlepas dari tangannya sendiri ketika kakek itu menatapnya. Seolah ada kekuatan yang mencabutnya, memaksa tangan Rasman berkhianat terhadap pemiliknya. Sarpin menjerit. Gendon berlutut, menutupi wajah dengan 2 tangan. Siluet berjubah putih bergerak maju, berdiri di samping kakek itu seperti penjaga tak terlihat. Dan akhirnya, kakek itu berkata pelan, ritual kalian tidak akan pernah selesai. Karena kalian bukan pemilik tanah ini, dan aku bukan tumbal yang bisa kalian pilih sesuka hati. Di saat kalimat itu keluar, tanah di bawah kaki mereka bergetar seakan sesuatu dari masa lalu sedang bangun perlahan. Sore tadi, mereka hanya mencari korban mudah. Malam ini, mereka justru membangunkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada seluruh ilmu hitam yang pernah mereka pelajari. Angin malam menampar pucuk-pucuk daun jati di pinggir desa Paregum, membawa aroma lembab tanah yang seolah menyimpan sesuatu yang lama terpendam. Di rumah kosong bekas gudang tembakau, 5 orang duduk melingkar menghadap sebuah tungku tanah liat. Api kecil dari arang kelapa menari pelan, memantulkan bayangan goyah di dinding kusam yang dipenuhi bekas jelaga. Mereka adalah orang-orang yang sama yang sejak 2 malam lalu bersepakat untuk mencari tumbal. Tumbal yang mereka yakini mampu menghapus kutukan usaha gelap yang tengah mereka jalankan. Dan malam itu, sasaran mereka sudah dipastikan. Seorang kakek ringkih, tidak punya keluarga, dan mudah diculik. Itulah yang mereka pikir. Namun sejak kejadian malam sebelumnya, ketika kakek itu tersenyum aneh saat mereka memata-matai dari balik pagar, ada sesuatu yang mulai mengusik sebagian dari mereka. Terutama Randi.
Ada sesuatu pada tatapan kakek itu yang membuatnya sulit bernapas. Tatapan yang terlalu lurus, terlalu tahu, terlalu menyimpan masa lalu. Tetapi pemimpin kelompok itu, Hendra, tetap bersikukuh. Kalau kita mundur sekarang, semuanya sia-sia, katanya dingin. Dia sudah kita pilih. Kita tidak bisa ganti. Tidak ada yang berani membantah. Di tengah lingkaran itu, seorang perempuan tua berambut putih kusut, yang mereka panggil Mbah Nini, menggerakkan jari-jarinya di atas asap kemenyan. Dialah yang memandu ritual, satu-satunya yang mengaku tahu cara membuka jalur gaib untuk menawarkan tumbal. Mbah Nini pernah menjadi tangan kanan seorang dukun besar di masa lalu, namun sejak kekuatan gurunya dilenyapkan oleh seseorang, ia hidup bersembunyi dan menerima upahan apa adanya. Tidak ada yang tahu, satu-satunya alasan ia ikut dalam rencana ini adalah karena ia ingin menguji firasatnya. Apakah benar kakek ringkih itu adalah orang yang sama yang dahulu menghilangkan gurunya dan 20 dukun sakti lainnya? Atau hanya kebetulan wajahnya mirip? Namun hati kecilnya berkata, itu bukan kebetulan. Lewat tengah malam, mereka berangkat menjemput kakek itu. Randi mencoba menyembunyikan kegelisahannya. 3 kali ia ingin bicara, tetapi suara Hendra selalu memotong dengan nada yang memaksa diam. Mereka melangkah menyusuri gang kecil yang sepi. Bulan tertutup awan, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi lampu-lampu redup dari rumah penduduk. Di ujung gang, rumah reot milik sang kakek terlihat gelap seperti biasa. Hendra memberi aba-aba. 2 orang langsung mengepung pintu belakang. Randi dan Hendra mengambil sisi depan. Begitu mereka mendekat, tiba-tiba pintu kayu berderit terbuka sendiri. Tidak ada suara, tidak ada gerakan dari dalam. Randi menahan napas. Sesuatu di dalam dadanya berkata bahwa yang mereka lakukan ini salah besar. Hendra menegaskan dengan bisikan kasar, "Masuk, dia pasti tidur." Mereka pun melangkah ke dalam. Namun bukan kegelapan yang mereka temui, melainkan aroma wangi yang tidak asing, wangi kayu cendana yang kuat tetapi tidak menyengat. Aroma khas seorang kiai sepuh. Di tengah ruangan, di atas kursi rotan usang, sang kakek duduk tegak. Matanya terbuka, memandang langsung ke arah mereka seolah sudah menunggu sejak lama. "Sudah selesai kalian membicarakanku?" tanyanya dengan suara pelan. Namun ada getaran halus dalam suaranya, getaran yang membuat seluruh tubuh Randi menegang. Hendra berusaha tetap tenang. Bapak, ikut saja sebentar. Ada yang ingin kami mintai tolong." "Saya tahu," potong si kakek. "Tumbal, bukan?" 4 orang di belakang Hendra terpaku. Randi merasa lututnya melemas. Mereka memang menduga kakek itu tahu, tapi bukan begini caranya. Bukan sejelas ini. Yang lebih aneh, ekspresi kakek itu tidak marah, tidak takut, tidak pula terkejut. Ia hanya terlihat pasrah? Tidak, bukan pasrah. Lebih tepatnya, menilai mereka satu persatu. Seperti seorang guru tua menilai murid-murid nakal. "Ayo," kata kakek itu sambil berdiri perlahan. Gerakannya lembut, stabil, sama sekali tidak menunjukkan kelemahan seperti 2 malam lalu. "Aku ikut. Kalian memang membutuhkan aku." Tidak ada yang berani menolak. Tidak ada yang berani memandang matanya terlalu lama. Di gudang tembakau itu, ritual segera dimulai. Kakek itu duduk di tengah lingkaran. Tangan dan kakinya tidak diikat. Hendra menganggap itu tidak perlu karena kakek itu terlihat terlalu lemah untuk memberontak. Api tungku membesar. Asap kemenyan berputar-putar. Di dinding, bayangan tubuh mereka menari seperti makhluk-makhluk bengkok. Mbah Nini mulai merapal mantra dengan suara yang serak, namun jelas. Kata-kata yang tidak lagi dipakai sejak puluhan tahun lalu. Kata-kata dari ilmu hitam yang hanya dipahami segelintir orang. Randi merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba mengental. Suhu turun drastis. Suaranya tercekat ketika ia melihat sesuatu bergerak di sudut ruangan. Siluet hitam panjang, berdiri seperti sosok manusia namun tidak sepenuhnya berbentuk. Hendra mengira itu wujud dari makhluk yang akan menerima tumbal. Yang tidak mereka tahu, itu bukan makhluk yang datang menerima, melainkan yang datang memperingatkan. Kakek itu mengangkat kepala. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan seorang renta. Bukan lagi tatapan orang biasa. Mata itu memancarkan sesuatu yang membuat Mbah Nini langsung berhenti merapal. Karena ia mengenal mata itu.
Mata yang pernah ia lihat 25 tahun lalu. Mata dari lelaki yang malam itu menghabisi seluruh dukun dalam kelompok gurunya tanpa meninggalkan jejak. "Kakao, tidak mungkin." Suara Mbah Nini bergetar. Kakek itu tersenyum tipis. "Aku pikir kau sudah mati bersama yang lain." Randi menelan ludah. Jadi, rumor itu benar. Kakek ringkih ini adalah Kyai Suryawening, sang pembantai para dukun hitam. Orang yang hilang tanpa kabar sejak peristiwa besar itu. Seseorang yang seharusnya tidak mereka ganggu, apalagi dijadikan tumbal. Mbah Nini mencoba mundur, tetapi tubuhnya seperti dipaku di tempat. "Kakek," Kyai Surya mengangkat telapak tangan pelan. Hanya satu gerakan kecil, tetapi udara tiba-tiba tertekan. Arang pada tungku langsung meredup. Hendra panik. "Hei, jangan macam-macam. Kita cuma mau..." Belum selesai kalimatnya, ia terlempar ke belakang seperti disambar sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya menghantam dinding dan ambruk tak berdaya. 3 anggota lainnya berteriak. Ruangan berubah kacau. Randi membeku, tidak bisa lari, tidak bisa bicara. Kyai Surya berdiri perlahan, tubuhnya tegak sempurna. Tidak ada lagi keriput ringkih, tidak ada lagi napas terengah. Ketenangan yang mematikan. "Aku seharusnya tetap bersembunyi," katanya sambil melangkah ke tengah ruangan. "Tapi kalian memaksa aku kembali." Asap kemenyan berkumpul di atas kepala mereka, membentuk pusaran hitam. Suara lirih bergema memantul ke segala arah. Suara-suara seperti orang berbisik dari dunia lain. "Ritual yang kalian buka," lanjutnya, "adalah ritual pemanggil. Kalian tidak tahu siapa yang sebenarnya kalian panggil." Randi ingin menutup telinganya, tetapi ia tidak mampu menggerakkan tangan. "Kalian tidak memanggil makhluk untuk menerima tumbal." Kyai Surya menatap lurus pada mereka. "Kalian memanggil aku." Dan malam itu, di gudang tembakau yang remang, lingkaran ritual berubah menjadi lingkaran hukuman. Hendra merangkak mencoba bangkit, tetapi bayangan hitam di sudut ruangan bergerak mendekat. Entitas yang tadinya hanya siluet kini memiliki bentuk mata. 2 titik merah menyala, mengintip dari balik kegelapan. "Kalian tidak siap," kata Kyai Surya. "Sama seperti mereka yang dulu." Mbah Nini menjerit pertama kali ketika bayangan itu melompat ke arah lingkaran. Namun suaranya tenggelam dalam dentuman keras yang membuat tungku pecah dan api padam seketika. Dan itulah awal dari kekacauan yang tidak pernah mereka bayangkan. Dentuman keras yang memadamkan tungku membuat seluruh ruangan berguncang. Debu tua yang menempel di balok-balok atap berjatuhan seperti hujan halus, menambah pekat udara di dalam gudang tembakau itu. Namun yang paling mengerikan bukanlah suara tadi, melainkan hening yang mengikutinya. Hening yang terasa seperti ada ribuan mata di balik kegelapan, memperhatikan satu persatu orang yang terperangkap di dalam ruangan itu. Bayangan hitam dengan mata merah menyala telah menampakkan diri, namun kini tubuhnya perlahan berubah, dari siluet kabur menjadi sosok yang seakan tersusun dari asap pekat. Bentuknya selalu berubah, seperti seseorang yang terus-menerus mengubah tubuhnya setiap detik. Mbah Nini merosot ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu apa itu, bukan jin biasa, bukan makhluk yang dipanggil ritual rendah. Itu adalah penjaga batas, makhluk yang datang hanya ketika ada pelanggaran besar dalam dunia gaib. Dan pelanggaran itu adalah mereka sendiri. Kyai Surya berdiri tenang di tengah ruangan. Sikapnya menyerupai seseorang yang sedang memeriksa kerusakan di halaman rumahnya, bukan seseorang yang baru saja diculik dan dijadikan calon tumbal. Sikapnya begitu biasa, namun justru itu yang membuat Randi semakin takut. Orang sakti biasanya menampakkan aura menyeramkan, tetapi kakek ini bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk menunjukkan kekuatannya. Hendra berusaha bangkit sambil memegangi dadanya yang nyeri akibat benturan. Nafasnya tersengal. Ia belum paham sepenuhnya apa yang terjadi. Yang ia tahu, semuanya salah arah. Stop! Kita cuma mau." Suaranya patah. Tidak ada kata yang pantas menggambarkan ketakutannya. Bayangan hitam itu bergerak mendekat. Setiap langkahnya tidak bersuara. Namun lantai kayu bergetar seperti diinjak oleh sesuatu yang terlalu berat untuk dunia manusia. Randi memejamkan mata sejenak, berharap itu hanya ilusi. Namun ketika ia membuka mata, mata merah itu sudah mengarah tepat padanya. Rasanya seperti tenggelam dicekik dalam air gelap. Lalu suara Kyai Surya terdengar, lembut,
Tetapi jelas, jangan sentuh mereka. Belum saatnya. Makhluk itu berhenti seketika. Asap pada tubuhnya berputar sekali, lalu mereda, seperti seorang murid yang patuh pada perintah gurunya. Hendra tidak bisa percaya apa yang ia lihat. Bahkan Mbah Nini terisak, tubuhnya gemetar semakin keras. "Jadi, benar, kau yang dulu," katanya setengah berbisik, setengah menjerit. "Kau yang menghilangkan guru kami." "Kalian memanggilku," jawab Kyai Surya. Tidak ada emosi dalam suaranya. "Dan aku datang." Ruangan kembali gelap. Cahaya tungku yang pecah tadi hanya menyisakan bara kecil, cukup untuk menampilkan bayangan-bayangan panjang di wajah mereka. Kyai Surya melangkah pelan mengelilingi lingkaran, seperti seorang hakim yang menilai kesalahan terdakwa. "Kalian membuka jalur hitam yang sudah ditutup sejak 25 tahun lalu." Langkahnya berhenti di belakang Hendra. "Kalian membangunkan sesuatu yang seharusnya tidur." Hendra menggertakkan gigi. "Kami tidak tahu. Kami cuma..." "Ketidaktahuan tidak pernah membatalkan konsekuensi," ujar Kyai Surya dingin. "Itulah yang tidak pernah kalian pahami." Randi mulai mengerti bahwa di dunia gaib, tidak ada tempat untuk kata "tidak tahu". Setiap ritual yang dilakukan manusia selalu memiliki bayaran, selalu memiliki dampak, bahkan ketika mereka tidak paham apa yang mereka lakukan. Kyai Surya melanjutkan langkahnya, berhenti di depan Mbah Nini. "Dan kau, murid terakhir yang tersisa dari lingkaran itu." Tatapannya menusuk. "Kau seharusnya paling tahu bahwa memanggilku adalah perbuatan paling bodoh yang bisa kau lakukan." Mbah Nini menggigil. "Aku hanya ingin tahu apakah kau masih hidup." "Sayangnya," jawab Kyai Surya, "kau tahu." Makhluk penjaga batas di belakang mereka merespons kata-kata itu dengan melengkungkan tubuhnya, menghasilkan suara gemeretak seperti tulang beradu. Kemudian ruangan kembali bergetar. Papan-papan lantai mengeluh, seolah bangunan itu menolak keberadaan makhluk tersebut. Hendra mencoba lari ke pintu belakang, tetapi udara di sekelilingnya tiba-tiba mengeras. Ia seakan menabrak dinding tak terlihat dan terpental kembali ke tengah ruangan. Punggungnya menghantam kursi rotan hingga kursi itu patah. "Tidak ada yang keluar," kata Kyai Surya tenang. "Belum. Kalian membuka ritualnya. Maka ritusnya harus ditutup dengan cara yang benar." Randi menelan ludah. Suara tenggorokannya terdengar keras dalam keheningan itu. Bapak, apa yang harus kami lakukan?" Kyai Surya menatapnya lama. Berbeda dari tatapannya pada yang lain, pada Randi ia tidak menunjukkan ketidaksabaran atau kemarahan. Seperti ada sesuatu pada pemuda itu yang membuatnya sedikit lunak. "Mengakui kesalahan," jawab Kyai Surya, "dan bertanggung jawab." Namun tanggung jawab itu bukan sesuatu yang mudah. Karena pada dunia gaib, tanggung jawab bukan sekadar ucapan, tetapi pengorbanan. Tiba-tiba, suara gemerisik muncul di luar gudang. Seperti ada sesuatu yang merangkak di atap, bergerak cepat, memutari bangunan. Suaranya tidak seperti manusia ataupun hewan. Lebih dekat pada sesuatu yang berwujud tetapi tidak punya bentuk. Suara itu bergerak semakin cepat, berputar mengelilingi gudang seperti lingkaran angin besar. Mbah Nini mulai menangis. Itu makhluk yang disegel oleh guruku dulu. Kau melepaskannya kembali." "Bukan aku yang melepaskannya," potong Kyai Surya. "Kalian yang membuka pintunya." Hendra merangkak ke arah jendela, memecahkannya dengan sikunya. Tetapi ketika ia mencoba keluar, kegelapan di luar jendela berubah seperti cairan hitam yang lengket, menutup celah itu dan hampir menelan tangannya. Hendra menjerit dan menarik tangannya kembali. Tubuhnya bergidik ketakutan. Tidak ada jalan keluar. Makhluk penjaga batas kini mulai bergerak, bukan menyerang, tetapi membentuk lingkaran lain mengelilingi Kyai Surya, lingkaran pelindung, seolah mengawal seorang pemimpin besar. Randi masih mencoba menahan napas agar tidak panik. "Bapak, tolong, kami hanya ingin menyelamatkan usaha kami, itu saja." Kyai Surya menatapnya lama. "Kalian mencari rezeki dengan cara yang curang. Kalian menipu orang, memanfaatkan ketakutan, menjebak orang-orang tak berdosa." Langkahnya mendekat. "Lalu ketika usaha kalian terkunci, kalian mencari kambing hitam." Dalam sekali, menusuk, tidak ada bantahan. "Orang yang ingin selamat tidak akan mencelakai orang lain," lanjutnya.
Tapi kalian ingin hidup tenang dengan mengambil nyawa orang yang bahkan tidak kalian kenal. Hendra memaksa diri untuk bicara. Tapi kau juga menghilangkan 20 dukun. Apa bedanya kau dengan kami? Ruangan langsung terasa lebih dingin. Makhluk penjaga batas berhenti bergerak. Suara di atap terdiam. Kiai Surya membalikkan tubuhnya perlahan. Tatapannya menusuk langsung ke arah Hendra. Perbedaannya, katanya, aku melakukannya untuk menutup pintu kejahatan mereka. Aku melakukannya karena mereka sudah merusak keseimbangan. Sementara kalian melakukannya hanya untuk uang. Tidak ada kata yang bisa menolak kebenaran itu. Kemudian Kiai Surya mengangkat tangannya perlahan ke udara. Asap dari kemenyan dan tungku yang pecah berkumpul di atas kepala mereka, membentuk pusaran besar. Udara mulai terhisap ke titik pusat pusaran itu, membuat rambut mereka berkibar ke atas. Beberapa benda ringan terangkat, berputar-putar sebelum menghilang dalam pusaran. Ritual ini harus ditutup, kata Kiai Surya. Dan setiap ritual punya bayaran. Mbah Nini langsung menunduk. Jangan ambil nyawa kami. Aku mohon. Kematian terlalu mudah bagi kalian, jawab Kiai Surya. Ia menepuk tanah dengan tongkat kecil yang entah dari mana muncul. Seketika, cahaya merah menyala keluar dari celah-celah lantai. Simbol-simbol kuno yang sudah pudar sejak puluhan tahun lalu kembali hidup. Tanda yang hanya muncul ketika seseorang menjatuhkan hukuman gaib. Dan malam itu, hukuman itu bukan untuk mematikan mereka, tetapi untuk mengikat mereka. Satu persatu, mereka mulai merasakan tubuh mereka berat, lalu dingin, lalu seperti tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Randi mencoba meraih pinggir lingkaran, tetapi tangannya tembus ke udara gelap seakan dunia di sekitarnya berubah wujud. Kiai Surya menunduk dalam-dalam. Suara terakhirnya menggema bersama cahaya yang semakin terang. Kalian tidak akan mati. Kalian akan melihat apa yang pernah kulihat. Kalian akan merasakan apa yang pernah kurasakan. Dan kalian akan menanggung akibat dari pintu yang kalian buka sendiri. Dan pada detik itu, ruangan meledak dalam kilatan merah yang menyapu seluruh isi gudang. Hening. Sisa-sisa bara tungku padam. Makhluk penjaga batas kembali menghilang ke dimensi lain. Gudang itu kembali gelap, kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apapun. Hanya tinggalkan satu pertanyaan besar. Jika mereka tidak mati, lalu kemana mereka pergi? Ledakan cahaya merah tadi seharusnya menghancurkan gudang tembakau tua itu. Namun ketika segala sesuatunya mereda, bangunan itu masih berdiri, tetap rapuh seperti sebelumnya, tetapi sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara angin menyelinap dari celah papan. Tidak ada suara burung hantu di kejauhan, bahkan tidak ada suara napas manusia. Kiai Surya berdiri tepat di tengah ruangan. Ia mengamati lingkaran ritual yang kini retak, simbol-simbol merah yang sesaat menyala kini padam perlahan. Di setiap tepi retakan, ada asap putih tipis naik dan hilang seperti kabut pagi. Sisa energi yang seharusnya memakan korban itu kini perlahan menghilang ke udara. Namun yang paling mencolok adalah ini. Tidak ada seorang pun di dalam ruangan. Tidak ada Hendra. Tidak ada Randi. Tidak ada Mbah Nini. Tidak ada anggota lainnya. Mereka semua hilang. Kiai Surya menarik napas panjang, bukan karena lelah, melainkan karena menyadari bahwa lingkaran itu telah membuka pintu yang sangat jarang dibuka manusia. Bukan pintu kematian, bukan pintu alam jin, tetapi lorong yang lebih tua dari keduanya. Lorong tempat jiwa-jiwa tersesat dibawa untuk diadili oleh apa yang mereka panggil sendiri. Ia memejamkan mata. Dan di tempat lain, di dunia yang tidak mengenal waktu, jeritan mulai terdengar. Randi adalah orang pertama yang sadar. Matanya terbuka perlahan. Namun yang ia lihat bukanlah langit-langit gudang tembakau. Ia mendapati dirinya tergeletak di atas tanah yang basah, dingin, dan lembab seperti dinding sumur tua. Aroma tanah segar bercampur bau besi memenuhi hidungnya. Saat ia mencoba bangun, tubuhnya seperti ditarik kembali oleh gravitasi yang lebih kuat dari biasa. Ia mengangkat kepala. Tepat di depan wajahnya, tanah itu seperti berdenyut, bergerak naik turun seperti sedang bernapas. Ia menjerit spontan dan mundur, tetapi tubuhnya membentur sesuatu. Dinding batu yang licin, melengkung seperti bagian dalam terowongan. Namun bukan itu yang membuatnya kehilangan suara. Di ujung terowongan itu, dalam jarak beberapa meter,
ada bayangan tubuh seseorang berdiri membatu. Mata Randi yang masih buram lambat laun menangkap siapa itu. Hendra, berdiri tegak, tubuhnya kaku seperti tidak bernyawa, namun matanya terbuka penuh. Hendra? Randi mencoba meraih bahunya, namun sebelum sempat menyentuh, Hendra bergerak sendiri. Gerakan yang terlalu cepat, terlalu patah, seperti bukan milik manusia. Leher Hendra memutar sedikit, tidak alami, lalu ia bicara dengan suara yang bukan suaranya. Kalian memanggil, maka kalian dihitung. Randi tersentak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Hendra, apa yang terjadi padamu? Namun Hendra tidak mendengar. Atau mungkin itu memang bukan lagi Hendra. Suaranya bergema di lorong itu. Lorong yang menurut logika tidak mungkin ada di bawah gudang. Ukurannya terlalu besar, terlalu luas. Seperti rongga raksasa di perut bumi. Lampu tidak ada. Tapi lorong itu terang dengan cahaya remang yang tidak jelas sumbernya. Seolah tanah dan batu itu memancarkan cahaya dari dalam dirinya. Dari kejauhan, Randi mendengar suara lain, teriakan. Suara Mbah Nini. Randi memaksakan diri berlari, meski kakinya terasa berat. Tapi setiap langkah seakan ditahan oleh udara kental, membuatnya bergerak lambat seperti sedang berlari dalam air. Nafasnya terputus-putus, tapi ia tidak berhenti. Lorong itu melebar semakin jauh ke depan. Cabang lorong bermunculan, masing-masing seperti mulut yang siap menelan siapapun yang lewat. Namun suara teriakan itu menjadi kompas bagi Randi. Ia menemukan Mbah Nini terbaring di tengah persimpangan lorong. Perempuan tua itu menggeliat seperti sedang menahan sakit yang luar biasa. Kulitnya mulai tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya memutih. Randi mendekat. Bu, bangun. Kita harus keluar dari sini. Mbah Nini membuka mata dengan lambat. Namun ketika ia memandang Randi, ia tidak mengenalnya. Kau, siapa? Bisiknya dengan suara parau. Aku tidak melihat apapun. Semuanya gelap. Randi memegangi bahu perempuan itu. Bu, ini saya, Randi, kelompok tadi. Ingat. Namun sebelum ia sempat mengucapkan kata berikutnya, suara berdesis muncul dari balik dinding. Suara itu berputar-putar di sekitar mereka, seperti ratusan lidah menjilat udara. Lorong itu menjadi lebih dingin, tanah berembun, dan dari kejauhan muncul gerakan. Sesuatu bergerak dengan langkah-langkah teratur, tapi bukan manusia. Randi menarik Mbah Nini untuk berdiri, namun perempuan itu lemas. Ia terlalu berat, seolah tulangnya berubah jadi besi. Ayolah, Bu, kita tidak bisa diam di sini. Tetapi lorong itu menolak mereka. Tanah di sekitar kaki Mbah Nini tiba-tiba merekah kecil. Retakannya membentuk pola melingkar, seperti mulut yang akan menelan apapun yang ada di tengahnya. Mbah Nini menangis. Tolong aku. Randi meraih lengannya. Saya nggak akan ninggalin ibu. Namun tanah itu bergerak lebih cepat. Retakan melebar, dan dari dalam muncul sesuatu seperti tangan. Tangan kecil kurus berwarna hitam pekat, lebih mirip akar dari pohon yang sudah mati, namun bergerak seperti hidup. Tangan-tangan itu menjerat pergelangan kaki Mbah Nini, lalu betisnya, lalu lututnya. Randi berusaha menariknya, tapi kekuatan tarikan itu bukan manusiawi. Lepaskan dia, teriak Randi sekuat tenaga. Namun suara itu tidak terdengar kemana-mana. Dan lorong itu pun menelan Mbah Nini dalam satu hentakan keras. Teriakannya memantul di seluruh lorong sebelum akhirnya lenyap. Randi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, napas terputus-putus. Ia ingin lari, ingin bangun, ingin apapun selain berada di tempat ini. Tetapi sebelum ia dapat berdiri, suara langkah kaki berat terdengar dari arah gelap lorong. Bukan satu, tapi banyak. Seperti ratusan kaki berjalan bersamaan. Randi menengok ke arah datangnya suara. Dalam cahaya redup, ia melihat mereka. Bayangan-bayangan berbentuk manusia tetapi tidak memiliki wajah. Mereka bergerak perlahan, seperti berjalan dalam mimpi buruk yang tak berakhir. Dan salah satunya melangkah paling depan. Tubuhnya lebih besar, posturnya seperti orang dewasa, tapi kepalanya tidak berbentuk normal. Lebih seperti tengkorak yang dilapisi kabut hitam. Itu bukan jin, bukan manusia, bukan dukun. Itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menunggu mereka. Randi menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak.
Namun ketika makhluk itu mendekat lebih jauh, ia mendengar suara familiar, suara yang berasal dari masa lalu, suara yang pernah ia dengar dalam cerita desa, tentang 20 dukun yang lenyap tanpa jejak. Suara itu berbisik, "Selamat datang di tempat di mana para pelanggar diadili." Randi tersentak. Itu suara Kyai Surya, atau bayangannya, atau sesuatu yang meniru suaranya. Lorong itu bergetar pelan, dan pada detik itu, Randi menyadari, mereka tidak dibunuh. Mereka dipindahkan, dikirim ke tempat yang dulunya menelan 20 dukun hitam, dan kini giliran mereka menempati lorong yang tidak mengenal kata pulang. Malam itu udara di desa Wirasari terasa jauh lebih berat dari biasanya. Angin seperti menahan napas, seakan ikut mengawasi sisa anggota kelompok tumbal yang kini bersembunyi di rumah peninggalan Pak Karta. Rumah itu berada jauh dari pemukiman, dindingnya dari anyaman bambu yang sudah lapuk, namun tetap mereka pilih karena satu alasan, tidak ada orang yang mau datang ke sini. Tempat itu dipercaya sebagai lokasi persembunyian dukun zaman dulu. 6 orang tersisa, Jatmiko, Suryo, Parlan, Rodi, Bagus, dan Tarjo. Mereka duduk dalam lingkaran, wajah pucat, mata gelisah. Aroma keringat dingin bercampur panik memenuhi ruangan. 4 teman mereka mati dalam 2 hari, semua dengan luka yang tidak bisa dijelaskan. Tubuh tertekuk, tulang melintir, mata membiru seperti dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suryo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kita salah besar. Kita kira dia cuma kakek ringkih yang sekarat. Kita kira dia tumbal paling gampang, gumamnya dengan suara patah. Tapi dia bukan manusia biasa. Jatmiko mengetukkan ujung jarinya ke lantai tanah. Sudah sejak sore ia mendengar suara yang mengikuti mereka. Suara langkah perlahan yang tiba-tiba hilang ketika diperhatikan. Yang kita hadapi bukan dukun. Dia lebih dari itu. Aku sudah tanyakan ke orang-orang tua. Nama Kyai Karim itu bukan sekadar nama. Dia itu penyapu dukun. Parlan menelan ludah. Maksudmu? Jatmiko menoleh, menatap mereka satu persatu. Dia pernah menghilangkan 20 dukun dalam satu malam. Dari dulu tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Mereka bilang dia tak memakai tenaga kasar. Dia pakai sesuatu yang tinggal memanggil nama orang, dan orang itu lenyap. Semua terdiam. Setiap kata terasa seperti retakan baru di dalam dada mereka. Di luar rumah, angin berhenti sama sekali. Malam seperti ditelan kekosongan. Bagus tiba-tiba berdiri dan berjalan ke jendela. Kita gak bisa terus begini. Kita harus lari. Tapi baru sekitar 2 detik ia memandang keluar. Ia merasa ada sosok berdiri di ujung halaman. Tidak bergerak, tidak bernapas. Hanya berdiri dan menatap ke arah rumah. Tubuh Bagus melemas. "Siapa itu?" bisiknya. Namun saat Suryo ikut mendekat, sosok itu menghilang seperti asap tertiup angin. Tidak ada langkah, tidak ada suara, hanya lenyap begitu saja. Mereka tidak tahu bahwa Kyai Karim memiliki kemampuan yang lebih mengerikan dari sekadar kekuatan fisik. Ia bisa berada di 2 tempat sekaligus, meninggalkan bayangan hidup yang memata-matai mangsanya. Dan malam itu, satu bayangan sedang berkeliaran di sekitar rumah. Tarjo, yang paling muda, tidak tahan lagi dengan tekanan di ruangan itu. Ia keluar dari lingkaran, mengambil rokok yang jatuh di sudut lantai. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menyalakannya. Kita harus kabur. Kalau tidak, semua kita jadi mayat. Aku gak mau mati kayak Mamat. Badannya kayak dipatah-patahin pecahan kayu. Ia berjalan ke pintu dan membuka selot. Saat itulah semua merasakan sesuatu berubah. Udara di dalam ruangan bergerak mundur, seakan tersedot keluar. Lampu gantung dari minyak tanah bergetar kecil. Rodi berdiri. "Tarjo, jangan buka pintu." Terlambat. Begitu pintu terbuka sedikit, angin dingin menembus masuk, dan lewat celah itu terlihat bayangan tubuh berdiri. Bukan tubuh utuh, melainkan siluet hitam tipis seperti seseorang yang hanya tersisa garis luar. Mata Tarjo membelalak. Rokoknya jatuh. Bayangan itu bergerak tanpa suara, tanpa menggoyangkan tanah. Seperti melayang. Tarjo menjerit pertama, tapi jeritannya terpotong. Tubuhnya tersentak ke depan, seperti ditarik oleh 5 tangan sekaligus.
Jatmiko hanya melihat Tarjo terbang menghantam dinding, kemudian terlipat ke belakang dengan cara yang mustahil dilakukan tubuh manusia. Suara tulang patah menggemuruh di dalam ruangan. Suryo jatuh terduduk. Bagus hendak kabur melalui jendela, tapi sebelum ia melompat, ia melihat wajah Tarjo. Mata membelalak, mulut sobek, wajah membiru, tetap menatapnya meskipun tubuhnya sudah tak bergerak. Dia sudah masuk rumah ini. Bagus berucap tanpa sadar, seperti orang yang kehilangan akal. Parlan langsung mengunci pintu lagi, meski semua tahu itu percuma. Mereka bergidik ketika suara ketukan halus terdengar dari luar jendela. 3 kali, pelan, teratur, seperti ajakan masuk. Tok, tok, tok. Tak ada yang berani menoleh. Lampu minyak redup. Bayangan-bayangan dinding memanjang aneh, membentuk figur yang tak seharusnya ada. Jatmiko memukul lututnya sendiri. Dia nggak akan berhenti sebelum kita semua selesai. Dia sudah kasih tanda dari awal, tapi kita bodoh. Rodi menelan ludah, tubuhnya berkeringat dingin. Masih ada cara, bukankah ada? Jatmiko menggeleng. Dia bukan dukun. Dia kiai yang menutup jalur ilmu kelam di seluruh wilayah ini. Dukun-dukun yang pernah kau dengar hilang misterius. Semuanya karena dia. Orang seperti itu tidak bisa dilawan. Di luar, suara langkah perlahan terdengar mengitari rumah. Setiap langkah seperti menimpa urat nadi mereka langsung. Langkah itu berhenti persis di belakang dinding dekat tempat Rodi duduk. Kemudian, terdengar suara napas. Panjang, lambat, menempel di kulit mereka. Rodi memejamkan mata. Ya Allah! Tiba-tiba sesuatu menepuk bahunya dari belakang, padahal tidak ada siapapun di sana. Rodi meloncat, berlari ke arah pintu, menabrak Jatmiko dan Parlan. Ia menggedor pintu sambil berteriak tak karuan. Saat pintu berhasil terbuka, kegelapan hutan menyambutnya. Ia tak peduli. Ia lari secepat mungkin. Tapi belum 5 langkah, suaranya menghilang. Tidak ada jeritan, tidak ada langkah. Seolah Rodi diseret ke dimensi lain yang menelan suara. Yang tersisa hanya hening pekat. Suryo menutup telinganya, menangis terseduh. Tinggal kita bertiga. Jatmiko tahu benar, ini bukan masalah waktu jika mereka mati, tetapi kapan. Dan dia yakin satu hal, Kiai Karim belum selesai. Beliau baru memulai. 3 orang tersisa, Jatmiko, Parlan, dan Suryo. Rumah tua peninggalan Pakarta kini terasa seperti perut raksasa yang siap menelan mereka kapan saja. Setelah Rodi menghilang tanpa suara, suasana menjadi lebih mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada bisikan angin. Malam seperti membatu, hanya menyisakan napas mereka bertiga yang tersengal-sengal. Lampu minyak bergoyang pelan, seolah diterpa napas dari sesuatu yang berdiri dekat cahaya itu, meski tak terlihat oleh mata manusia. Parlan meremas jari-jarinya sampai berbunyi, wajahnya pucat memar. Aku nggak mau mati di sini, katanya lirih, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Jatmiko menarik napas panjang. Suro, Parlan, dengarkan aku. Jika kita tetap di sini, kita akan mati. Aku tahu sedikit tentang orang seperti Kiai Karim. Dia tidak akan berhenti selama kita masih hidup. Suryo mengusap wajahnya yang mulai basah oleh keringat dingin. Kita harus apa? Lari? Kita lihat sendiri Rodi bahkan gak sempat teriak. Bukan lari, jawab Jatmiko, tapi menghadapi. Kata itu membuat Parlan memalingkan wajah. Menghadapi? Kau gila. Kita cuma manusia biasa. Kita bahkan bukan dukun. Kita cuma orang bodoh yang main dengan sesuatu yang tidak kita pahami, potong Jatmiko. Dan orang macam kita hanya punya satu kesempatan selamat, yaitu meminta maaf langsung kepada orang yang kita sakiti. Parlan menunduk. Ia tahu Jatmiko benar. Mereka salah besar. Mereka menyiksa seorang kakek yang ternyata bukan hanya kiai, tetapi penjaga wilayah gaib yang sudah puluhan tahun menertibkan ilmu hitam di daerah ini. Jika pemburunya adalah makhluk atau jin, mungkin mereka bisa mencari pelindung. Tapi ini manusia. Manusia yang diberi kemampuan oleh ilmu putih yang tidak mereka kenal batasnya. Parlan berjalan ke jendela, mengintip keluar. Gelap. Namun gelap itu bukan sekadar gelap, melainkan seperti ruang yang memiliki mata. Seolah ada sesuatu yang berdiri di baliknya,
menunggu salah satu dari mereka menatap terlalu lama. Kalau begitu, kita pergi sekarang, Parlan bergumam. Ke rumah Mbah Karim. Kita sujud di depan pintunya. Kita minta ampun. Kita. Tidak. Jatmiko memotong. Kita tidak pergi ke rumahnya. Suryo dan Parlan menatapnya. Bingung. Kita panggil dia ke sini. Parlan hampir berteriak. Gila kau. Kau mau memanggil pembunuh kita. Jatmiko menggeleng. Dia sudah ada di sini dari tadi. Dia tidak mengejar. Dia menunggu. Kita bukan memanggil dia karena ingin melawan. Kita memanggil dia untuk menyerahkan diri. Untuk mengakui kesalahan kita. Suryo memejamkan mata. Tapi kalau dia tidak menerima permintaan kita, lebih baik kita mati dalam keadaan menyerah, daripada mati dikejar di tempat lain, bisik Jatmiko. Ketiganya saling menatap. Tidak ada pilihan lain. Jatmiko berdiri di tengah ruangan. Ia menarik napas panjang, menahan gemetar. Lantas ia merapatkan kedua telapak tangannya, menundukkan kepala. Kiai Karim, suaranya parau. Jika panjenengan mendengar, kami bertiga ingin menyampaikan sesuatu. Suryo dan Parlan mengikuti, menunduk di belakangnya. Kami mengaku bersalah, kami melakukan dosa, kami menyiksa orang yang salah, kami menodai orang yang tidak layak disentuh. Jatmiko berhenti sejenak. Keringat menetes dari dagunya ke tanah. Jika panjenengan mau datang, kami siap menerima apapun keputusan panjenengan. Hening. Hening yang panjang dan menikam. Kemudian, tok, tok, tok. 3 ketukan dari dinding belakang. Tidak dari pintu. Tidak dari jendela. Dari dinding anyaman bambu yang tidak punya apa-apa di baliknya kecuali tanah dan gelap. Lampu minyak berkedip 2 kali, lalu meredup. Parlan meremas lututnya. Dia datang. Tanah di lantai perlahan bergetar. Sangat halus tapi bisa dirasakan oleh tulang betis mereka. Seolah seseorang berjalan dari tanah, bukan dari permukaan bumi. Dari celah-celah bambu, muncul bayangan hitam menetes seperti air, lalu berkumpul di tengah ruangan, memanjang, membentuk sosok. Bukan sepenuhnya manusia. Bukan pula sepenuhnya bayangan. Sesuatu di antaranya. Jatmiko langsung bersujud. Kiai, ampuni kami. Bayangan itu diam. Tidak bergerak. Tidak bernafas. Tidak bersuara. Parlan menyusul sujud. Tubuhnya gemetar seperti demam tinggi. Kiai, saya salah. Saya salah besar. Saya mohon. Suryo, yang paling gentar, sampai kehilangan suara. Ia hanya menunduk sambil menangis. Bayangan itu mendekat perlahan, dan tiba-tiba, bentuk kakek ringkih itu tampak samar di dalam siluetnya. Kiai Karim. Wajahnya tenang. Tidak marah. Tidak tersenyum. Hanya memandang mereka dengan tatapan yang terlalu dalam untuk dipahami manusia. Aku tidak mencari kalian untuk membunuh. Suara itu muncul tanpa membuka mulut. Bergema langsung di kepala mereka. Aku datang untuk menyeimbangkan. Parlan tersentak. Maksudnya? 4 orang kalian sudah keluar dari garis takdirmu sendiri. Mereka melanggar batas yang tidak bisa diperbaiki. Namun 3 dari kalian. Suara itu semakin dalam, seperti suara dari dasar sumur tua. Masih memiliki jalan untuk kembali. Suryo mengangkat wajahnya penuh harap. Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Bayangan itu mendekat, menyentuh kepala mereka satu persatu. Pergilah dari desa ini malam ini juga. Jangan menoleh ke belakang. Jangan bawa apapun dari tempat ini. Dan jangan pernah menyentuh ilmu hitam lagi. Parlan mengangguk cepat. Iya, Kiai. Iya, Kiai. Bayangan itu menatap mereka sekali lagi. Ingatlah ini, hidup bukan milikmu. Dan kematian pun bukan hakmu untuk menentukan siapa. Setelah kalimat itu bergema, sosok Kiai Karim perlahan memudar menjadi serpihan asap tipis, lalu lenyap. Hanya meninggalkan bau tanah basah yang menusuk hidung. Tanpa menunggu lama, Jatmiko berdiri dan menarik kedua temannya. Kita pergi. Sekarang. Mereka tidak mengambil barang apapun. Tidak melihat ke belakang. Mereka berlari keluar rumah, melewati halaman gelap, menuju jalan tanah yang menuju keluar desa. Langkah mereka panik, terengah-engah.
Tapi mereka tidak berhenti, karena di belakang mereka, dari arah rumah tua itu, terdengar sebuah suara lembut. Suara pintu bambu menutup sendiri, pelan, tapi cukup untuk membuat mereka makin cepat. Dan sejak malam itu, tidak ada satupun dari ketiga orang tersebut kembali ke desa Wirasari. Beberapa warga melihat mereka berjalan cepat seperti orang ketakutan, wajah pucat, mata kosong. Setelah itu, hilang, entah kemana. Namun satu hal pasti, Kyai Karim melepas mereka, bukan karena kasihan. Beliau melepas mereka karena takdir mereka belum selesai. Bukan untuk hidup lebih lama, tetapi untuk menyaksikan sendiri bahwa hukuman Tuhan tidak hanya datang dalam bentuk kematian, tapi juga penyesalan yang tidak pernah selesai. Desa Wirasari tidak pernah benar-benar kembali sama setelah kejadian itu. Warga mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan. Kenapa angin berhenti berhembus setiap malam Jumat? Kenapa bayangan pepohonan tampak lebih panjang dari tubuh pohonnya? Kenapa suara azan subuh kadang terdengar bergema 2 kali, seperti ada imam yang memimpin dari dunia lain? Kisah tentang 4 orang yang tewas mengenaskan dan 3 lainnya yang hilang malam itu menyebar seperti api menyambar dedaunan kering. Tidak ada yang tahu kisah sebenarnya kecuali 1 orang, Mbah Samin, penjaga musola tua di tepi desa. Ia adalah satu-satunya orang yang pernah mengenal Kyai Karim secara pribadi. 3 hari setelah insiden rumah Pak Karta, Mbah Samin berjalan pelan menuju hutan belakang desa. Tidak ada yang berani mengikutinya. Orang-orang hanya melihat kain sarungnya berkibar kecil di bawah terik matahari. Ia berhenti di sebuah lokasi datar dengan tanah berwarna lebih gelap dari sekitarnya. Sebuah tempat yang bahkan binatang hutan enggan mendekat. Di sanalah Mbah Samin menundukkan kepala dan berucap lirih, "Panjenengan sudah bergerak lagi, setelah sekian lama." Tidak ada jawaban. Namun angin yang sebelumnya tidak ada tiba-tiba berhembus perlahan, seolah menyentuh bahu Mbah Samin dengan lembut. Sementara itu, jauh dari desa, di sebuah terminal kecil menjelang senja, tempat yang biasanya hanya dilewati bus antar kota tua, 3 pria berjalan tertatih-tatih. Jatmiko, Parlan, dan Suryo. Mereka tampak lebih kurus, mata kosong, dan kulit memucat seperti orang yang sudah kehilangan separuh jiwanya. Tidak ada orang yang memperhatikan mereka selain seorang sopir bus yang sedang merokok. Sopir itu melihat bagaimana ketiganya naik ke bus tujuan luar provinsi, membawa hanya pakaian yang menempel pada tubuh. Tidak ada tas, tidak ada barang, tidak ada satupun bekal. Saat bus itu melaju, sopir merasa aneh. Ketiga pria itu duduk berjejer tapi tidak saling bicara, tidak saling menatap, tidak tidur, hanya menatap lurus ke jendela, ekspresi datar. Seperti tubuhnya ada di kursi tapi kesadarannya tertinggal di tempat lain. Ketika bus berhenti di pos peristirahatan, sopir memanggil mereka. Tidak ada jawaban. Mereka tidak bergerak sedikit pun. Dan ketika bus sampai ke kota tujuan, sopir memanggil mereka lagi. Tapi tidak ada siapa-siapa. 3 kursi itu kosong. Tidak ada jejak. Tidak ada pintu terbuka. Tidak ada tubuh melompat turun. Sopir hanya merasakan dingin aneh di udara. Ia melapor pada petugas terminal. Tapi tak ada yang percaya. Ketiga pria itu tidak pernah terlihat lagi oleh manusia manapun. Di malam yang sama, ketika sopir bus melaporkan insiden aneh itu, Mbah Samin duduk di dalam musola tua. Lampu minyak di sudut ruangan redup, namun cukup untuk membuat bayangan panjang pada lantai. Suara jangkrik terdengar samar, sesekali berhenti tiba-tiba, lalu muncul lagi. Mbah Samin mengambil tasbihnya, memutar satu persatu butirnya sambil menunggu seseorang yang sebenarnya tidak bisa disebut manusia biasa. Dan benar saja, pintu musola berderit pelan, padahal tidak ada angin. Seorang lelaki tua masuk. Gerakannya lambat, santai, seolah sekelilingnya tidak lagi terikat oleh hukum fisika yang sama dengan dunia. Kyai Karim. Tubuhnya tetap ringkih, punggung sedikit bungkuk, bajunya lusuh, namun matanya tidak ada yang berubah. Mata itu seperti cermin yang memaksa manusia melihat dosanya sendiri tanpa bisa lari. Mbah Samin berdiri, menunduk. "Panjenengan sudah selesai, Kyai?" Kyai Karim tidak menjawab. Beliau hanya berjalan ke arah dinding musola, menyentuhnya dengan jemari kurus. Dinding itu bergetar halus, seperti merespons sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh dunia gaib. "Tak ada yang selesai, Samin."
Suara itu keluar pelan, nyaris berbisik, tapi cukup kuat untuk membuat udara di musola berhenti. Ilmu hitam tidak mati. Ia hanya berpindah tangan. Mbah Samin menelan ludah. Apa panjenengan akan tetap menjaga wilayah ini? Kiai Karim memandang keluar jendela, ke arah desa yang mulai diselimuti gelap. Aku sudah menjaga sejak sebelum mereka menikah, sejak sebelum anak-anak mereka lahir, sejak sebelum tanah ini bernama Wirasari. Ia berbalik, wajahnya kembali ditelan bayangan. Dan aku akan tetap menjaga, bahkan setelah semuanya lupa siapa aku. Kalimat itu membuat punggung Mbah Samin bergetar. Ada kesedihan di antara kata-kata Kiai Karim. Kesedihan yang hanya dimiliki seseorang yang terlalu lama hidup, terlalu lama melihat manusia jatuh ke lubang yang sama. Bagaimana dengan 3 orang tersisa itu, Kiai? Tanya Mbah Samin akhirnya. Kiai Karim tidak menatapnya. Namun suaranya muncul dari berbagai sudut ruangan, seperti gema dalam gua besar. Mereka sudah pergi ke tempat yang bukan milik manusia. Tempat yang dipilih oleh ketakutan mereka sendiri. Mbah Samin terdiam. Ia tidak bertanya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah tua Pakarta sudah roboh sebagian. Dindingnya runtuh, atapnya ambles, dan halaman di depan rumah itu dipenuhi bekas jejak kaki yang tidak masuk akal. Kecil, panjang, tidak beraturan, seolah puluhan makhluk melata melintasinya dalam satu malam. Tidak ada yang ingin mendekat. Sejak itu, sebuah aturan tak tertulis muncul di desa Wirasari. Jangan pernah menyakiti orang tua yang tidak kau kenal. Jangan pernah sibuk memanggil ilmu hitam. Dan jangan pernah mengganggu seorang lelaki ringkih yang berjalan pelan di tepi hutan. Sebab ada bisikan yang menyebar dari mulut ke mulut, bahwa di balik tubuh ringkih itu tinggal sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih adil dari manusia manapun. Penjaga tak terlihat yang pernah menghilangkan 20 dukun dalam satu malam, dan mungkin akan melakukannya lagi. Dan nama itu tetap mengalir dari generasi ke generasi. Kiai Karim, sang penjaga, sang penyapu kegelapan, sang pengingat bahwa dosa manusia kadang dibayar bukan oleh kematian, tetapi oleh apa yang datang setelahnya.